Selamat malam sahabat GPIB dimanapun berada. Berjumpa kembali dalam program Night Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Rosyafi Dolerut Saragi da Costa, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Belinyu, Kepulauan Bangka Belitung. Sahabat GPIB, sebelum kita beristirahat, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang boleh Tuhan perkenankan di sepanjang hari ini dengan segala aktivitas yang boleh Tuhan percayakan untuk kami kerjakan. Dan sebelum kami beristirahat di malam hari ini, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dimampukan untuk dapat mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayat yang ke-38 hingga ayat yang ke-40, yang menyatakan sebagai berikut. Lalu terjadilah demikian, keesokan harinya pagi-pagi ia bangun dan meremas guntingan bulu itu. Ia memeras dari guntingan bulu itu air embun, secawan penuh air. Kemudian Gideon berkata kepada Allah, "Janganlah kiranya murka-Mu menyala-nyala terhadap aku, bila aku berbicara lagi sekali ini saja. Biarkanlah aku satu kali lagi saja mengulangi percobaan dengan guntingan bulu itu. Kiranya guntingan bulu itu saja yang kering, sedangkan di seluruh tanah itu ada embun." Demikianlah dilakukan oleh Allah pada malam itu. Hanya guntingan bulu itu yang kering, sedangkan di seluruh tanah Yudea itu ada embun. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa setia memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya pernah ditanya oleh anak saya yang SD. Dia bertanya seperti ini, "Mah, Tuhan itu ada di mana?" Saya kaget dan saya tidak langsung menjawab pertanyaan dari anak saya itu. Saya berpikir untuk memberikan jawaban yang bisa diterima logika anak SD. Lalu kemudian saya suruh dia untuk tarik nafas, lalu saya suruh hembuskan nafas itu. Lalu saya bertanya, ketika kamu menarik nafas dan menghembuskan nafas, terlihat tidak udara yang kamu tarik dan udara yang kamu hembuskan? Lalu anak saya berkata bahwa, ya nggak kelihatan lah mah. Kan udara itu kan tidak bisa dilihat oleh mata. Lalu saya menjelaskan bahwa Tuhan Yesus memang tidak bisa dilihat secara kasat mata, tapi bisa dirasakan oleh kita. Kehadiran Yesus dapat kita rasakan. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Tuhan juga dapat kita rasakan dan alami dari pertolongan dan mujizatnya. Seperti yang dialami oleh Gideon dan bangsa Israel. Ketika mereka dikejar oleh orang-orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur. Yang dituliskan di ayat yang ke-33. Di tengah situasi yang mencekam, Gideon memohon kepada Allah. Sekaligus Gideon meminta bukti dari Allah atas janji dan pertolongan Allah. 2 kali Gideon memohon dan meminta bukti dari Allah. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, permohonan dan pembuktian pertama telah dikabulkan oleh Allah. Hal itu bisa kita lihat di ayat yang ke-36, 37, dan 38. Akan tetapi, Gideon kembali memohon kali kedua kepada Allah untuk pembuktian janji dan pertolongan Allah.
di ayat yang ke-39. Kemudian Gideon berkata kepada Allah, "Jangan kiranya murkamu menyala-nyala terhadap aku bila aku berbicara lagi sekali ini saja. Biarkanlah aku satu kali lagi saja mengulangi percobaan dengan guntingan bulu itu. Kiranya guntingan bulu itu saja yang kering, sedangkan di seluruh tanah itu ada embun." Demikianlah dilakukan oleh Allah pada malam itu. Hanya guntingan bulu itu yang kering, sedangkan di seluruh tanah itu ada embun. Allah pun mengabulkan permohonan Gideon. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, dari kisah Gideon kita mendapatkan keyakinan yang kuat bahwa Allah yang kita sembah memang tidak dapat dilihat secara kasat mata, seperti udara yang ditarik dan udara yang dihembuskan. Tetapi pertolongan Allah dapat dilihat secara kasat mata. Mujizat Allah dapat kita lihat secara kasat mata, asalkan kita berserah dan percaya sepenuhnya hanya kepada Allah. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, sepanjang hari ini kita telah bekerja, kita telah beraktivitas, kita telah berkarya. Tentunya kita melihat dan mengalami sendiri bahwa Allah membuktikan kehadirannya melalui pertolongannya, melalui kuasa dan mujizatnya. Dan malam hari ini, ketika kita akan beristirahat, kita memohon dan meminta bukti dari Allah untuk esok hari, atas perkenanan Allah, kita dapat melihat embun pagi hari. Biarlah firman Tuhan semakin memberikan keyakinan yang teguh bagi kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang memberikan kekuatan iman percaya kami bahwa kami memiliki Allah yang hidup. Kami memiliki Allah yang setia atas janji. Kami memiliki Allah yang selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dan firman-Mu juga mengingatkan kepada kami bahwa biarlah kami tetap berserah, percaya sepenuhnya hanya kepada Allah, agar supaya kami selalu melihat pertolongan dan mujizat-Mu. Di malam hari ini juga ya Allah, kami akan beristirahat. Dan ketika kami beristirahat, kami memohon atas perkenanan Tuhan. Esok pagi kami boleh melihat embun pagi hari dan juga nafas kehidupan yang boleh Tuhan anugerahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.